Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk sekarang kepada tip dan trik preparasi. Kenapa ini diberi judul tip dan trik? Tanpa tip dan trik, kalau panjenengan itu ingin ke suatu tempat, tidak tahu tempat itu, maka kita perlu Google Map untuk kondisi saat ini, perlu peta. Kita perlu strategi dari preparasi sampai submit. Sering saya mengatakan bahwa dengan mengetahui, dengan menguasai strategi, maka separuh kita sudah memenangkan pertempuran. Artikel juga demikian, nasional internasional, kita bertempur dengan editor, bertempur dengan reviewer. Kalau kita mengetahui strategi, maka separuh kita sudah diterima artikel kita. Saya akan masuk, yang pertama adalah mencari target jurnal tujuan. Saya mulai dari teman-teman guru. Itu teman-teman guru buka Google, saya akan memulai ini satu. Ini dari Budini Selasi ini. Integrasi Islamic Commercial Financial System dan Islamic Social Financial System untuk kesejahteraan masyarakat. Judulnya menarik, walaupun nanti ada yang nanti perlu saya rubah ini. Ini abstraknya, ini kembali ke materi dulu sebelum sini. Ini intinya, artikel yang bagus itu adalah satu, ini ringkasannya adalah judul dulu. Komponen dasar struktur ilmiah itu judul sampai abstrak sampai keyword. Judul, nama penulis, afiliasi penulis, abstrak, keyword itu adalah komponen dasar. Komponen utama pendahuluan sampai referensi. Kita masuk ke sini. Judul itu harus mencerminkan isi dan mencerminkan masalah apa yang dipecahkan. Itu yang pertama. Nanti saya rubah, nanti kita praktek step by step ya. Kemudian di abstrak itu isinya adalah apa yang dilakukan penulis secara singkat. Ada dua mazhab. Mazhab yang pertama adalah diikuti dari mengapa diawali dari mengapa riset ini penting, kemudian apa tujuan riset ini, bagaimana melakukan riset, hasil riset dan implikasi riset. Ada 5. Tapi ada mazhab yang kedua, langsung kita buka pada tujuan riset itu apa, 1 kalimat, bagaimana riset dilakukan, 2 maksimal 3 kalimat, kemudian adalah hasil riset yang itu lebih banyak daripada metode. Dan yang terakhir adalah implikasi riset 1 kalimat. Itu abstrak. Kemudian di introduction berisi pada masalah. Kenapa riset ini penting dilakukan? Riset apa yang sebelumnya telah dilakukan? Apa yang masih kurang dan yang belum? Apa yang gagal? Ya itulah dalam bentuk state of the art. Dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk komparasi dengan riset sebelumnya. Tujuannya apa? Menghasilkan keunikan di introduction. Tujuan muaranya apa? Menyelesaikan satu masalah. Yaitu kita harus punya novelty atau kebaruan di introduction. Kalau ingin mendapatkan novelty atau kebaruan di introduction, maka kita harus tahu keunikan riset kita. Untuk mengetahui keunikan, harus mengetahui perbedaan dari riset sebelumnya. Untuk mengetahui perbedaan, harus mengetahui awal adalah persamaan atau kesamaan dengan riset sebelumnya. Ini yang penting. Kemudian metode, itu sebenarnya ilmunya hanya ada 3. 1, data apa yang diambil. 2, bagaimana cara mengambil. 3, bagaimana cara menganalisis. Itu ilmunya hanya 3. Kemudian hasil dan pembahasan ilmunya juga hanya 3. Saya ringkas ya, karena kita udah step by step. Hasil dan pembahasan ilmunya 3. 1, diawali dari paparan data yang kita temukan, dari data umum sampai data yang outlier. Outlier artinya data yang nyeleneh, ekstrim. Baik ekstrim baik atau ekstrim yang tidak baik. Kemudian yang kedua, dalam ilmu pembahasan diikuti dengan why be like this. Kenapa data itu demikian? Banyak peneliti di Indonesia belum menjelaskan mengapa demikian, hanya deskripsi. Untuk menjelaskan mengapa data demikian, ilmu yang ketiga kita pakai. Bagi kita yang pemula adalah kita jelaskan menurut kita, konsep kita, baru kita bersandar ke referensi punya orang lain. Tapi makom tingkatan yang kedua adalah kalau kita ingin lebih maju, mengapa demikian? Punya orang itu kita sebagai tameng, baru punya orang itu, referensi punya orang tadi itu adalah kita jelaskan menurut kita. Seolah-olah kita menjelaskan penjelasannya orang. Tetapi yang ketiga, ilmu yang ketiga, tingkatan yang paling tinggi adalah kita masukkan penjelasan orang yang sama dengan punya kita cari yang kontra dengan punya kita, lalu kita oncei, kita kupas yang kontra dan pro itu, seolah-olah kita menjadi hakim di situ. Tapi tidak boleh kita menyalahkan keduanya atau salah satu dari keduanya. Ini yang penting bagi kita. Nah, kalau itu sudah kita lakukan sederhana, maka baik kita masuk kepada
Bu Dini kayaknya STIM YKPN. Bu Dini dengan Bu Kori ini satu jurusan tidak? Iya, Pak. Oke, kalau satu jurusan langsung gini saja cara menuliskan Ibu Bapak. Kalau jurusannya beda, maka atau sekolahnya beda, maka diberi simbol 1 dan 2 karena sama, cukup tip bintang ini saja. Jurusannya apa, Bu? Ekonomi syariah, Pak. Oke, nanti diinggriskan sesuai dengan pakem di sana ya. Nah, fakultasnya FEBI, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Universitasnya Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon, Pak. Institut Institut Agama Islam ya. Bunga Bangsa Cirebon, Pak. Oke, ada jalan. Nah, ini harus lengkap. Widarasari. Nomor 33 kalau nggak salah, Pak. udah 3 kode pos. Terus yang bintang ini adalah nah, gini Bu ya. Oke. Ini adalah pakem yang umum walaupun tidak harus ini, tapi ini kebanyakan kayak gini. Nah, ini punya Bu Kori, ini disembunyikan. Saya beri warna ini dari kita. Oke, ini juga saya beri warna, ini revisi dari kita. Oke. Judul. Nah, ini judul dulu. Ini step by step kita. Integrasi Islamic Commercial Financial System dan Islamic Social Financial System untuk kesejahteraan masyarakat. Judul ini sudah muncul, tetapi mungkin kurang menggigit ini. Masyarakatnya ini masyarakat apa ini, Bu? Apakah umum atau pedesaan atau UMKM atau gimana? Masyarakat umum, Pak. Oke, masyarakat umum. Di mana? Di Cirebon. Oke, kalau Cirebon di internasional tidak perlu kita sebutkan Cirebonnya. Kalau nanti adalah kita, kalau kita itu nasional nggak apa-apa Cirebon. Oke, komersial dan Islamic sosial kan? Kesejahteraan, tolong ada teman yang bahasa Inggris. Apa welfare society? Welfare society. Ya, oke. Nih saya cari ganti. Lihat Bu ya. Jadi judulnya mungkin saya rubah. Oke. Ini Bu. Iya, Pak. Oke. Kalau mau nggak usah ini. Ini juga boleh Bu. Iya, Pak. Baik, Pak. Nah, ini kan sudah satu kan? Enhancing Welfare Society. Cek lagi nanti kita nanti biasanya nanti ada tim yang bahasa sendiri di kami. Ini sementara Enhancing Welfare Society. Coba kita lihat ini. Nah, caranya begini, melihat judul-judul yang punya kita ini begini. Ibu Bapak cek di sini di Google Scholar. Nah, riset tentang welfare society ini sudah banyak dilakukan orang. Oke. Ini sudah benar ya. Kita sudah menggunakan istilah welfare society sudah oke ini. Oke, walaupun macam-macam ya. Nah, ini kemudian ini salah satu judul apa? Kita geser ke sini. Ini judulnya. Oleh sebab itu, kalau melihat dari punya Bu Dini ini, Bu Dini ini adalah risetnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbasis apa? Islamic Commercial Financial System. Yang kedua adalah Islamic Social Financial System. Jadi ada 3 variabel utama. 1, kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan. Kemudian yang menjadikan variabel menyebabkan dia naik adalah meningkat Islamic Commercial dan adalah Islamic Finance, Islamic Social. Cara menulis introduction, ini saya baca dulu. Manusia menurut makhluk sosial. Kemudian yang kedua adalah sistem keuangan Islam. Paragraf ketiga kegiatan ekonomi Islam. Paragraf keempat Islam pandangan universal. Kelima adalah masyarakat mengenal sistem. Keenam filantropi Islam. Oke, kalau melihat abstraknya Ibu itu belum sesuai dengan judul. Ibu masih seperti buku. Maka caranya adalah Ibu hanya menuliskan 4 paragraf atau 5 maksimal. Ini saya berikan clue Ibu ya. Oke. Baik, Pak. Nanti mungkin besok atau lusa direvisi lagi, kita bisa diskusi lagi. Di introduction punya Ibu, kalau melihat seperti ini, maka paragraf pertama, introduction Ibu, introduction ya, bercerita Baik, tentang apa? Bercerita tentang welfare society.
Khususnya apa? Problematika terkini. Paragraf kedua isinya apa? Caranya gimana? Ini harus global dulu, Bu. Ini secara global. Cara untuk melihat secara global gimana? Ibu pakai ini saja. Nah, Ibu misalkan kalau secara global in Japan, ini ada kan? Ternyata apa? Ya. Di Jepang itu juga masalah ini kalau kita lihat sepintas ini. Kemudian in Amerika. Ini ada. Custom rank Ibu bisa ngatur di sini 2016 misalkan 5 tahun terakhir sampai 2021. Oke. Iya, Pak. Bu, di paragraf pertama bisa membuat kalimat di sini dalam 5 tahun terakhir bla bla bla. Iya. Riset terkait dengan welfare society in the last 5 years, research on welfare societies in around the world, kita sampaikan have attracted many expert. Dalam 5 tahun terakhir, riset terkait welfare society di dunia banyak menarik perhatian para ahli di berbagai bidang, termasuk ahli keuangan. Masukkan. Oke, sebagai contoh, ini sebutkan. Secara umum, riset welfare society mengkaji aspek apa, Bu? Kalau Ibu mengkaji welfare society apa di bidang ini economic, di bidang apa education misalkan. Secara umum di paragraf 1 dituliskan, secara umum riset terkait welfare society dimulai dari education. Kemudian juga bisa jadi juga religion, agama. Klik aja ini, Bu. Ibu tidak perlu mencari yang susah-susah 5 tahun terakhir. Nah, ini kan termasuk Iya, aspek yang lain di paragraf 1. Namun demikian, Ibu sebutkan di paragraf 1, walaupun riset tersebut sudah banyak dikaji dari berbagai aspek, akan tetapi sudah ada however, problematika tentang welfare society di belahan dunia masih menjadi persoalan di hampir semua negara. Contoh ini, Bu. Ibu tinggal menulis problem of welfare society. Di mana? Ibu sebutkan aja. Nah, ini in Japan, in Europe, sebutkan, diganti aja di sini. Ya. Mulai dari social exclusion sampai lain-lain, Bu ya. Sampai demokrasi ini kan ada. Jadi praktis Ibu ini hanya membaca cepat. Baru paragraf kedua, Ibu bercerita apa solusi yang sudah ada selama ini. Ibu sebutkan di sini. However, nah ini ada however lagi. Gimana caranya? Ini Ibu ketik aja ini solution of. Ada kan, Bu ya? Iya. Ada yang menggunakan social capital, ada corporate welfare, ada juga adalah lewat pemerintah, undang-undang, ada lewat politik, ada lewat pendidikan, ada juga family dan lain sebagainya. Nah, Ibu menyebutkan, however, akan tetapi, Ibu sebutkan secara umum apa solusi yang sudah ada tersebut masih cenderung parsial, misalkan sebutkan. Lalu Ibu masuk ke sini kan, sebutkan di beberapa negara solusinya. Lah, Ibu juga sebutkan melihat beberapa solusi yang ditawarkan tersebut memiliki keunikan tersendiri. However lagi, akan tetapi dalam konteks kan Ibu menyebutkan, Ibu sebutkan dalam konteks Islamik, Ibu menyebutkan kan itu kan masih sedikit kan? Iya. Nah, ini perlu pendekatan strategi yang baru. Uniknya, Ibu sambung, Indonesia sebagai jumlah penduduk muslim terbesar di dunia juga memiliki masalah terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, kajian terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis pendekatan Islamik menjadi penting dilakukan. Ibu masukkan di sini sudah paragraf 3. Apa? Islamic Commercial Financial System, Bu ya. Nah, ini sebutkan kelebihan, tapi juga ada however, akan tetapi apa kekurangannya? Kekurangan ini ada kekurangan kan? Lalu Ibu tutup dengan paragraf keempat, kekurangan ini ditutup dengan Islamic Social Financial System. Baru mengapa ini penting dikombinasi, diintegrasikan. Kalaupun ada ini ICFS International Islamic Commercial Financial System, kelebihannya ditunjukkan tapi kekurangannya. Kenapa?
Yang kekurangan salah satunya masih fokus pada komersial kan. Lu kemudian sebutkan ini, menutupinya harus apa? Harus sosial, tapi sosial juga harus punya kekurangan. Ibu sebutkan, sehingga integrasi dari komersial dan sosial menjadi penting dan dilakukan. Termasuk dalam Indonesia yang masyarakatnya paling banyak Islamnya dan juga majemuk. Selesai paragraf Ibu, hanya 4 paragraf internasional ini. Paham Bu ya? Nah, inilah Iya, yang disebut dengan step by step untuk menulis artikel internasional. Selesai ini Bu. Kalau ini Ibu masih Sinta 3 ini. Introduction-nya. Kalau ikut yang atas baru minimal Q3. Tugas kita adalah bagaimana merubah Sinta 3 menjadi Q3. Bagaimana merubah Sinta 2 menjadi Q2. Nah, ini masuk Bu. Oke, bagus. Ini menarik ini Bu. Saya kebetulan kemarin ada teman yang saya ceritakan itu salah satu WD2 di perguruan tinggi di Jawa Timur. Beliau sudah punya 2 atau 3 Scopus Bu. Salah satunya berkait dengan apa? Saya cerita kemarin. Islamic Corporate Social Responsibility di pesantren Tijawan. Itu bisa masuk menembus Scopus itu. Kemudian tinjauan pustaka bisa iya, bisa tidak Ibu. Kajian Ibu nanti di metode, saya langsung ke metode. Metode ini yang paling penting, bagaimana ini kita mengintegrasikan ini, bagaimana mengukur kesejahteraan masyarakat. Harus ada indikator. Kemudian bagaimana Islamic Commercial Financial System, karena ini berbasis komersial, bisnis. Kemudian tetapi yang sosial itu kan tidak. Kalau yang komersial financial system itu lebih menekankan kepada keuntungan, tapi yang Islamic sosial itu lebih menekankan kepada manfaat kemasyarakatan, berkemaslahatan. Ibu sudah menyebutkan tadi itu ada maslahah di bawah itu. Oke, ada maisir dan sebagainya sudah disebutkan tadi itu. Ada 4 komponen yang sudah saya lihat ini. Maisir, dahar, riba dan sebagainya. Ini yang penting bagi kita. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah ini Bu, ini caranya. Coba mungkin Ibu malam ini fokus pada introduction. Kayak kalau semua nggak mungkin. Besok mungkin saya berikan masukan lagi yang hasil dan pembahasan. Tapi hasil pembahasan ini itu minimal Ibu ada 3 nanti itu. 1, kita berbicara tentang Islamic Financial System terkait kesejahteraan. Yang kedua, kita berbicara Islamic Social Financial System dengan masyarakat kesejahteraan. Yang ketiga, integration of Islamic Commercial Financial System with Islamic Social Financial System. Ada 3 itu Ibu nanti di subbab di pembahasan. Ini Ibu nanti saya arahkan ada 3 jurnal yang cocok. 1 di Timur Tengah ada memang Islamic Finance itu ada. Yang kedua adalah bisa masuk ke bidang sosial ini Ibu. Yang ketiga bisa masuk ekonomik di Elsevier Bu. Ini bisa masuk ini. Walaupun ini punya Ibu bisa masuk Q3 gemuk dan Q2 kurus ini Bu. Baik Pak, terima kasih banyak. Oke, siap. Oke, kita lanjut nih karena kita akan 2 jam ini. Berikutnya adalah bagus, semangat Bu, mudah-mudahan sukses ya. Berikutnya adalah pembaharuan pengaturan perlindungan saksi dalam perkara perdata yang berlandaskan Pancasila. Mana Pak Muhammad Sutri? Pak Sutri dari mana Pak? Oke, dari Undip ya, Semarang ya. Bapak ini tesis Pak ya? Iya, sudah Pak. Alhamdulillah, selamat ya, mudah-mudahan sukses, ilmunya berkah. Kalau kita menuliskan seperti ini, judul sebenarnya sudah menarik ini. Pembaharuan pengaturan perlindungan saksi dalam perkara perdata yang berlandaskan Pancasila. Saya terus terang kalau masalah terkait dengan bahasa hukum, saya kurang kalau punya Bu Dini tadi masih relatif umum. Oke, tetapi begini judul bahasa Indonesianya ini. Ini kalau melihat sepintas dari judul, maka Pak Sutri atau Mas Sutri ini adalah satu penting untuk melakukan pembaharuan. Yang namanya pembaharuan, basisnya berarti ada masalah sebelumnya, betul tidak? Berarti yang diangkat nanti, ya, pengaturan perlindungan saksi selama ini, cari celahnya. Itu Mas dari introduction. Saya catat di sini. Kira-kira judulnya nanti ini adalah diawali karena ini penting ini. Kalau judul seperti ini, maka diawali dengan seperti ini. The urgency of ini. Jadi urgensi pembaharuan pengaturan perlindungan saksi dalam perkara yang berlandaskan Pancasila. Karena kita bicara Pancasila, maka sebutkan itu in Indonesian context. The urgency of renewal rule. Nanti dianu sendiri ya, karena ini bahasa hukum ini memang bahasa yang paling susah itu bahasa hukum itu. Saksi dalam perkara perdata di Indonesia, masuk Indonesia Bu ya, based on berbasis Pancasila. 5 principle gitu aja ya. Ini yang pertama. 1 introduction nanti kalau ingin
Ini Pak Sukri mau masuk internasional atau nasional? Rencananya internasional, Pak. Kalau sepintas kalau lihat abstrak ini sudah lumayan bagus. However-nya sudah bagus ini. Witnesses are required to be present in trial in civil cases and regulated in the HIR and RBG. However lah, ini sudah ada however ini. Kalau melihat anunya sudah lumayan ini Pak Sukri. Cuma ini lebih banyak, ini introduction-nya di abstrak ini lebih banyak kepada kenapa riset ini penting. Belum masuk kepada hasil riset. Hasil risetnya itu perlu ditambah gitu aja, geser. Ini di abstrak ini saya lihat lebih banyak pada mengapa riset ini penting. Itu geser saja itu, diintisarikan saja. Kemudian sudah cukup bagus, tetapi ini terlalu lokal, Pak Sukri. Bagus, tapi masih terlalu lokal. Caranya gimana? Di introduction ini begini. Ini diawali adalah satu. Ini yang dibahas ini kan berarti ada masalah perlindungan saksi kan? Iya. Bisa jadi ini. Ini kan perdatanya disebutkan kan? Masuk yang pertama ini adalah masalah problematika adalah di mana? Di masalah perkara perdata ya. Ini secara global loh Pak. Jadi riset kita nggak apa-apa lokal Indonesia, bahkan kayak Cirebon itu saja nggak apa-apa. Tapi kita mengkaitkan membaca itu seolah-olah itu masalah global memang. Baru kedua adalah dikaitkan dengan problematika perlindungan saksi. Sebutkan di beberapa negara Pak, termasuk di Indonesia. Setelah ini Pak, beberapa negara bagaimana problematika. Kemudian sama, solusi di beberapa negara, baru keunikan di Indonesia, keunikan dan masalah di Indonesia. Baru terakhir Bapak masuk ke mana? Baru masuk urgensi pembaruan berbasis Pancasila. Inilah ada however di sini Pak, yang tidak dimiliki oleh negara lain. Sama, hanya 4 paragraf. Jadi Bapak bisa seperti ini. Hampir di semua negara, sebutkan aja, atau di semua negara, nanti Bapak lebih tahu dari saya. Masalah perdata masih menjadi masalah yang serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk negara maju sekalipun. Bapak bisa cari itu. Mas ketik di Google Scholar, perkara perdata di negara maju. Mesti banyak kan Pak? Apalagi seiring dengan perkembangan global IT kan. Kemudian masuk secara sebutkan masalah perkara perdata ini dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Bapak sebutkan. Dari masyarakat umum sampai tidak umum. Itu kita bicara problematika perdata. Tapi di introduction itu, di paragraf pertama ditutup dengan kalimat, oleh sebab itu, kajian terkait dengan perkara data di belahan dunia masih menjadi kajian yang menarik banyak perhatian para ahli, khususnya ahli hukum. Misalkan seperti itu. Baru paragraf kedua, terkait dengan masalah problematika perkara data. Salah satu hal yang menjadi isu sentral adalah perlindungan saksi. Sebutkan perlindungan saksi. Basisnya apa? Bapak bisa menggunakan yang ekstrim. Yang ekstrim negara, ekstrim kebebasan, termasuk ekstrim agama di beberapa negara. Timur Tengah, Eropa, dan sebagainya disebutkan, Pak. Sebutkan itu ada yang bagus, tapi sebutkan bahwa itu dalam kasus Indonesia itu tidak begitu, tidak semuanya bagus, tidak semuanya cocok. Disolusi di paragraf 3 ini. Apa keunikan di kita? Lah, kita kaya akan kebudayaan, kita juga punya Pancasila. Banyak riset yang sudah masuk Scopus Pancasila, Pak, disebutkan di situ. Bahwa Pancasila itu tidak hanya cocok untuk hukum, tapi cocok untuk pendidikan, cocok untuk adat istiadat, cocok untuk semua. Disebutkan bahwa itu. Ruhnya kita salah satunya di Pancasila. Baru terakhir ini masuk apa urgensinya ini. Sehingga benar ini, pendekatan kita itu tidak sama. Novelty-nya apa? Kebaruan punya riset Pak Sukri tadi itu. Kebaruannya adalah kalau dilihat pembaharuan pengaturan perlindungan saksi di dunia, saya kira sudah sangat banyak, walaupun saya tidak ahli di sini. Tetapi apa yang baru berbasis Pancasila. Di pembahasan nanti Pak Sukri, di pembahasan bisa jadi minimal 2 atau 3 maksimal. 1, membahas bagaimana perlindungan saksi yang selama ini ada. Dan juga masalahnya. Di Indonesia sudah, kita nggak perlu luar negeri sudah. Kemudian yang kedua, bagaimana kelemahannya itu dikupas di situ, khusus di masalah perdata. Baru di pembahasan subbab pembahasan 2 adalah bagaimana pembaruan itu berlandaskan Pancasila. Kalau Pak Sukri mau masuk Q2 atau Q1, pembahasannya ditambah 1 Pak. Future perspective, bagaimana perlindungan saksi ke depan di Indonesia. Jadi Bapak seolah-olah meramal, bukan dengan suatu konsep. Bagaimana ke depan. Jadi yang sekarang kan pembaharuan yang urgen yang sudah ada, kelemahannya apa, kita perlu membaharui. Tapi kalau ingin masuk Q2, Q1, Pak Sukri, sekali lagi ada subbab yang ketiga di pembahasan.
future perspektif, kira-kira bagaimana Pancasila terkait perlindungan saksi ini ke depan, kalau mau. Tapi kalau tidak, ini bisa sudah untuk Scopus. Kalau saya mendingan masukkan saja yang ketiga, Pak. Ini riset yang menarik memang. Kalau orang melihat, wah risetnya hanya saksi dan Pancasila. Iya kalau kita ini. Tetapi dalam konteks internasional, ini menjadi menarik karena ini punya keunikan. Coba lihat di beberapa negara. Kemarin saya juga diminta ada salah satu hukum di UIN Sunan Ampel, Surabaya, ada yang mengkaji mirip ini walaupun masuk pidana, tapi beliau berbasiskan apa? Hukum adat istiadat, Pak. Sudah tembus publikasinya satu, udah guru besar beliau awal tahun ini. Apa? Jadi kita saksi dan lain-lain ini bernandaskan apa? Pendekatan adat. Ada suatu daerah, suatu dusun di Jawa Timur itu, yang di mana itu kekuatannya itu di masyarakat itu malah hukum adat, bukan hukum agama. Lah itu diangkat, itu kan unik. Risetnya tidak banyak, tidak se-Indonesia seperti punya Pak Sukri, hanya satu dusun, tapi itu bisa tembus ke internasional. Itulah keunikan. Maka sekali lagi teman ibu bapak semua yang hadir di sini, termasuk teman-teman guru, mahasiswa juga, jangan khawatir dengan data kita. Yang salah itu bukan data kita tidak mampu mengemas. Karena untuk tembus di internasional bereputasi, kemampuannya hanya dua. Satu, butuh kemampuan merangkai kata. Dua, butuh kemampuan mengolah data. Dua itu selesai. Judul, urgensi. Ketika itu diberi judul urgensi, maka dapat dikatakan bahwa artikel kita itu penting dan mendesak. Beda dengan kalau tidak ada judul, pembaharuan pengaturan. Itu seperti judul buku. Walaupun di tesis ini sudah bagus menurut saya judul ini. Tapi ketika diberi mau ke internasional, judul harus lebih menggigit. The urgency of renewal rule bla bla bla. Itu seperti itu. Ini kan terkait dengan witness ya. Sebenarnya kalau mau riset lagi Pak Sukri ini yang bagus. Satu, kasus yang menarik di sini, whistleblower di kasus KPK kan. Lah itu bisa ditulis itu. Karena di semua negara tidak semua negara itu memberikan itu. Itu kan menarik kan. Ambil hanya kasus beberapa. Di dunia kok, di Indonesia kok karena itu kok langsung potongannya banyak. Lah itu bisa dikaji dari hukum, dari berbagai perspektif. Ambillah kasus yang besar-besar saja. Enggak apa-apa itu boleh. Tadi case study, itu boleh di kita. Jadi banyak di kita. Ada juga hukum kalau mau menarik. Kemarin ada teman juga di UIN juga itu kemarin bisa tembus. Kenapa? Bagaimana itu yang mau dihukum karena pemimpin adat memberikan ampunan itu bisa nggak jalan. Jadi judulnya adalah kira-kira begini, persimpangan hukum kekuatan antara hukum positif ya hukum negara versus hukum adat. Nggak apa-apa itu. Nah itu kan hal yang unik. Di mana itu? Tidak semua di Indonesia, hanya satu desa itu kemarin. Itu bisa seperti itu. Bahkan ada juga yang kasus teman hukum yang Islam itu kemarin mengkaji bagaimana hukum agama kok di situ lebih kuat. Adatnya dipinggirkan. Dia menulis judul apa? The Transformation of transformasi perubahan di satu desa saja. Tidak ada masalah. Lah, itulah riset-riset yang menarik. Cuma kita selama ini mungkin belum bisa mengemas. Masukan saya yang terakhir sebelum nanti dirubah oleh Pak kita ketemu besok oleh Pak Sukri adalah rujukan Pak. Rujukan panjenengan ini bagus, tetapi satu rujukan yang baru-baru khususnya dari internasional itu masih minim. Itu yang perlu ditambah. Yang lain tidak usah dibuang Pak, hanya ditambah saja ya. Memang kalau kita riset hukum, satu yang membedakan dengan non hukum. Kalau hanya ada dua yang tidak bisa diparafrase untuk menghindari plagiarisme. Satu ayat, dua ayat-ayat suci. Yang kedua adalah undang-undang. Maka penulisannya tidak apa-apa, undang-undang ditulis saja itu, nggak usah diparafrase. Tapi kalau bidang lain menghindari plagiasi itu adalah nanti harus diparafrase. Itu yang penting. Oke, ini bisa masuk saya kira sehingga ini punya. Terima kasih banyak Pak. Punya kelebihan. Lah ini saya katakan punya Bu Dini tadi, ini punya Pak Sutri. Ternyata apa? Risetnya menarik. Tapi kita mungkin selama ini belum berpikir secara global bahwa kita merasa oh ini kasus saya, ini kasus lokal. Tidak ada masalah. Justru itu keunikan di situ. Berikutnya artikel yang ketiga. Pak Ja'far Muhammad, mahasiswa S2 S3? Baru lulus S1. Oke, mudah-mudahan dapat beasiswa S3 ya. Digital Everyday Maker, praktik governance dalam ruang digital. Studi kasus ini ya, mengambil studi kasus Dr. Tirta sebagai everyday maker dalam penanggulangan COVID. Ini riset karena ini riset nih Bu Bapak, kita harus berkaitan dengan etik juga ya. Karena ini adalah kalau yang dikaji adalah sesuatu yang sudah bukan orangnya, tetapi adalah tulisannya, tidak apa-apa kita lanjutkan. Tapi kalau kita nanti sampai butuh pada wawancara dengan orang dan sebagainya dengan Dr. Tirta, maka
Mas Ja'far Muhammad harus ngurus komite etik. Di UB itu ada. Kalau berurusan dengan manusia, berurusan dengan hewan, coba, maka riset itu harus komite etik. Kalau Mas Sutri tadi nggak perlu itu. Bu Dini nggak perlu. Oke, seperti itu. Ini yang penting bagi kita. Ini ada kasus memang, ada banyak di kolega kami diterima karena tidak ada ethical clearance nomornya dan sebagainya, itu akhirnya tidak jadi accepted. Ini yang penting. Ini adalah kalau hasil skripsi maka wajib mencantumkan nama dosen pembimbing. Kalau tidak bisa masuk kasus pelanggaran akademik. Tidak apa-apa, tapi ini sudah menulis cukup bagus. Oh, ini rencana submit kemana, Mas? Win Bandung di Sinta 3 sih targetnya yang ini. Kenapa kok nggak Sinta 2 ini, Mas? Saya melihat ini bisa Sinta 2 ini. Mungkin prosesnya bakal lebih panjang karena saya sambil ngejar tesis juga. Tapi nggak apa-apa sih kalau misalkan mau di ini ke Sinta 2 dari dosen pembimbing. Saya melihat ini bisa Sinta 2 ini. 3-nya gemuk sekali ini. Oke. Mohon maaf, yang tadi yang abstrak yang tadi ini kan belum ada abstraknya. Yang tadi abstrak baru saya perbarui, baru saya kirim, ternyata yang ditampilin bukan yang paling baru, tapi nggak apa-apa. Jadi ada abstrak. Sebentar, ini ada 2 kayaknya. Kalau Sinta 3 insya Allah nih cukup ini, Mas. Cuma memang ada beberapa catatan juga. Tapi sudah disubmit belum ya? Belum, masih di ini sama. Maksudnya saya sambil belajar nulis sama dosen bimbing juga, saya juga cari dimanapun itu buat nulis jurnal, jadi terus belajar sih. Oke, saya kebetulan ada hampir 100 jurnal yang di UM tuh, kalau mau silakan masukkan ke UM, nanti saya anukan ini, saya endorse ini. Silakan, ada Sinta 3, ada Sinta 2 itu. Kayaknya bisa kedua-duanya, terserah itu. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Itu bisa masuk seperti ini, Mas. Fenomena di Indonesia menanggulangi. Kalau untuk Sinta 3 enggak apa-apa, ini sudah cukup. Tetapi begini, dalam konteks kalimat, paragraf, itu Bapak Ibu semua, adik-adik semua yang hadir di sini, minimal 3 paragraf dan asal ada 1 kalimat utama dan beberapa penjelas. Kalau yang pertama kita bicara influencer, maka itu kita bicara beberapa kasus dulu. Oke, ini saya tidak akan beri masukan yang tinggi karena ini memang targetnya Sinta 3 atau Sinta 2. Ini adalah urgensi dari influencer, termasuk dampak positif dan negatifnya, atau langsung tujuan influencer. Banyak kasus ini misalkan diketik, oke, ya ini kan tidak hanya marketingnya, influencer itu tidak hanya politik, bahkan yang kita itu politik sangat banyak. Ini kan untuk kesehatan kan, ini bisa diambil. Oke, Mas Ja'far ya, ini banyak ini. Kemudian kalau kita ini sudah bicara influencer di sini, lalu kita memang harus masuk COVID di sini. Ini sudah benar COVID lah. Tetapi ini juga, ya ini kan tidak internasional ya. Ini cukup ditambah aja paragraf kalimatnya ini. Dan rujukannya ini kan 1. Ini kan data ini Instagram. Ini diganti ini dengan rujukan nasional maupun internasional dulu. Caranya ini kan banyak. Nah, ini kan ada community influencer of health, ini kesehatan kan. Ini kan bisa diambil. Oke, ini bisa diambil gini. Nah, gini aja ini. Nah, ini banyak kan? Cari yang ini. Growing of role social media. Security. Ya, ini bagus ini malah judulnya. Ini kayak gini bisa masuk internasional loh, Mas. Global health security ini. The good, the bad, and ugly. Ini kan seperti ini. Nah, ini bisa diambil dulu. Termasuk ini influencer pandemic ini, yang ini. Nah, ini dimasukkan dulu. Jadi ini kita mengambil kasus yang seperti ini. Kalaupun yang ini yang 1 ini adalah data ini, Telegram dan sebagainya ya, mungkin sebaiknya Mas Ja'far ngambil yang di berita-berita online yang berbasis koran yang kredibel, misalkan Kompas itu. Kan banyak kan? Nah, itu yang diambil. Jadi rujukannya bukan Telegram, Twitter, dan sebagainya. Walaupun itu tidak salah, tapi ini karena akademik, kita naikkan gini. Caranya gimana? Ya klik aja ini. Misalkan ini Kompas atau Jawa Pos, klik ini. Ada kan? Nah, yang 2021 semua ini kan, Mas ya? Cari ini. Pengikutnya banyak dan sebagainya. Ambil aja 1. Karena ini kita bicara tulisan ilmiah. Kemudian, oke, ini tidak apa-apa, angka paling tinggi. Cuma ini kalau kita fokus pada ini, kita Mas Ja'far, fokus yang dikaji di sini, ini kan tadi introduction-nya masih agak luas kan? Iya. Ini apa kira-kira yang menjadi fokus nanti ini? Di kalimat pertama sih di Digital Everyday Maker. Kenapa saya nggak masukin kajian tentang influencer? Maksudnya di deskripsi saya masukin itu. Cuma nggak saya masukin di draft jurnal ini karena saya nggak mau fokus di influencernya, tapi saya mau masuk di Everyday Maker-nya. Tapi itu tidak bisa lepas. Dia tidak bisa lepas dari influencer. Background dia memang influencer, cuman dia bertindak sebagai everyday maker. Oke. Kalau seperti itu, maka introduction-nya sedikit digeser. Apa? Digital everyday maker. Bahwa ke pengambilan keputusan baik individu, masyarakat maupun pemerintah yang lain, ternyata itu juga sangat dipengaruhi digital.
ini ditambah porsinya ini. Kalau di sini kan lebih banyak influencernya kan, Dokter Tirta influencer saya lihat. Lah, itulah makanya saya lihat tadi fokus pada masalah apa. Nah, ini yang penting. Jadi itu yang penting. Ini grafik ini sebaiknya ini digeser ke hasil saja ini. Kita cukup narasi paragraf kalimat saja. Ini masuk bagian memperkuat hasil bahwa ini juga penting bagi digital everyday maker. Kalau ingin masuk ke Sinta 2, datanya diupdate bisa nggak Mas sampai 2021 misalkan? Bisa sih. Nah, oke. Kalau mau masuk Sinta 2, silakan nanti mau di Bandung nggak ada masalah, di Malang juga nggak ada masalah. Kalau ke Malang nanti saya bisa bantuin. Siap. Oke, kita bisa masuk. Kalau ingin fokus ke tesis ini bisa, yang cepat nanti ya. Nah, ini justru yang bagus referensi mulai ke sini sudah, mulai paragraf keempat ini. Ini sudah mulai ilmiah ini. Bahkan saya suka ini sudah masuk 2020 ini sudah referensinya. Nah, ini kan, inilah yang kita sebut kalau kita ingin menarik ke artikel ilmiah, ini sudah mulai masuk ke sini. Caranya gimana? Hanya yang geser referensi, semuanya sudah ada kok. Contoh ini, langsung internasional ya. Ini kita digital Everyday Maker-nya aja yang ada, yang digital Everyday Maker baru saya perkenalkan jadinya. Katanya mau kita cek ada nggak ini? Ada nggak ya? Ada, sudah banyak Everyday Maker. Ramsi sudah ada sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, mungkin Everyday Maker khusus pada COVID. Sudah ada semua, nggak apa-apa, diambil aja ini. Oke. Mulai tahun 99. Tetapi sampaikan, Everyday Maker konsep ini sebenarnya sudah dikenal cukup lama. Sebutkan. Akan tetapi selama ini khusus pada ekonomi dan khusus kepada politik kan. In this research we focus on, gitu aja nanti Mas Ja'far. Tidak apa-apa, kita sampaikan bahwa Everyday Maker itu ini sudah banyak digunakan, tapi banyak politik ekonomi. Nah, untuk kasus ini baru, jangan katakan kita yang memulai. Kalau cara bahasa halusnya begini, however, digital everyday maker especially for COVID-19 pandemic is rarely reported, jarang ditemukan, jarang dilaporkan, bukan tidak ada. Nah, itu lebih aman kita, itu bahasa ilmiah. Oke, tidak ada ya. Nah, ini sudah bagus ini menurut saya. Oke, kemudian metode, nah ini metode studi kasus berbasis online, tidak hanya online. Yang ditekankan adalah tidak hanya online-nya, kan kita perlu rujukan juga dari jurnal atau buku kan, disebutkan dengan basis berbagai berujukan ya, baik online maupun khususnya media online, dari berita, dari pemerintah, dari artikel ilmiah, dari buku, sebutkan itu, sehingga ini kan kita semua banyak rujukan ini yang penting. Yang kedua adalah di dalam metode ini data apa yang diambil, maka Mas Ja'far harus fokus di sini. Kalau digital everyday maker, apa indikatornya harus masuk di sini. Kemudian bagaimana cara mengambil? Ini belum masuk. Yang masuk di sini adalah malah teknik analisis data. Nyisip Mas ya, nyisip di tengah ya. Oke, data apa yang diambil tadi itu variabelnya diperjelas. Kemudian bagaimana mengambil ditambah diperjelas sudah ada. Kalau analisis saya kira sudah cukup ini. Oke, sudah 3 variabel itu. Oke, sip, bagus ini. Nah, kalau mau dibahas, mau dibuat subbab nggak apa-apa Mas. Mau buat subbab nggak apa-apa. Kemudian ini sudah oke, ada subbab, misalkan 3.1 atau 4.1. Kemudian masukan dari saya, ini di akhir sudah kuat pembahasannya, tapi di awal ini lebih banyak pada narasi, Mas Ja'far. Ini everyday maker dalam dunia digital, ini kurang kuat rujukannya, malah kuat di akhir, seperti jomplang ini. Ini sudah lumayan banyak di terakhir kan, di awal-awal yang kurang. Kemudian paragraf yang seperti ini digabung kalau terlalu pendek. Kemudian satu yang perlu dimasukkan, ini sebenarnya sudah banyak ini Mas. Gini aja Mas, ini kan ada 3 subbab kan, ada 3 subbab. Ada 3 subbab itu satu yang harus keluar di kesimpulan nanti. Mana kesimpulannya? Terlalu panjang. Ini ada beberapa yang diulang. Everyday maker itu digital mampu menembus batas di atas, ini juga sudah ada. Satu paragraf ini aja. Panjangnya kira-kira kayak yang ini Mas. Yang ini kayak gini. Jadi mengapa riset ini penting, tidak usah masuk di introduction ya. Kira-kira panjangnya seperti ini. Baru bisa masuk. Kemudian yang daftar pustaka ini hanya konsistensi penulisan besar kecilnya. Kalau dari sumber untuk Jurnal Nasional Sinta 2, Sinta 3 ini cukup. Kalau untuk Sinta 2 ditambah Mas. Ditambah termasuk sebaran ya. Seperti itu. Oke, saya kira demikian untuk Mas Ja'far. Silahkan di submit. Ada beberapa jurnal, baik masalah sosial, ada jurnal digital, ada jurnal juga masalah kesehatan. Ini bisa masuk ke 3 jurnal itu. Oke, segera di submit. Kemudian berikutnya adalah fokus ke tesis nanti. Saya kira bagus, saya senang mahasiswa S1
sudah bisa menulis Sinta 3. Kalau saya ini Sinta 2, bukan Sinta 3. Saya kira demikian. Baik, Pak. Ini jam 9.55. Sukses Mak Jafar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Sis. Iya, Silakan. iya, mohon maaf. Ya, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan dan ini tadi bagus sekali, langsung seperti reviewer nih. Terima kasih banyak. Jadi terinspirasi sekali. Yang mau saya tanyakan ini sebenarnya kan kami beberapa para dosen itu punya drafting yang cukup banyak. Bahkan akhirnya karena tarik ulur kadang masukkan, kadang enggak, kadang masukkan, kemudian setahun kemudian baru direspon sama publishernya. Ya akhirnya kadang keengganan itu akhirnya muncul dan ini akhirnya draft-draft dari artikel-artikel tersebut cukup banyak yang akhirnya untuk mencermati novelty ya, dalam artian kebaruan. Wah, ini sudah bertahun-tahun yang lalu ini. Ya, sudah bertahun-tahun yang lalu dan bahkan waktu itu masih belum ada ethical clearance. Nah ini ya tadi draft-draftnya ini akhirnya kan seperti terbengkalai, padahal itu kalau dikatakan bahwa ngeliat judulnya dan ini masih relevan untuk bisa dipublish gitu. Nah ini mohon petunjuk terus. Siswanto ya dari KM Fakultas Kesehatan Masyarakat Unmul ya, Universitas Mula Warman. Justru itu di dalam kegiatan kayak gini, monggo besok silakan Pak Siswanto besok artikel-artikel yang itu khususnya punya Bapak dibawa. Nanti begini, terkait juga tadi, apalagi artikel yang sudah sekian tahun, ada strategi ilmu. Nanti saya coba mungkin bawa 1-2 artikel besok punya Pak Sis. Kebetulan saya hampir setiap minggu ya mereview artikel di Elsevier, di Springer, Taylor ini juga. Makanya ada di Sheet juga itu. Ya kita tidak dibayar mereview itu, tapi kita justru saya menjadi reviewer itu ilmunya itu ya, apa yang mereka tulis itu seperti apa. Bahkan kita itu, orang ini sudah hebat sampai di sini. Lah itu yang kita tiru, tapi kita tidak boleh juga menjiplak yang punya orang itu. Oke, ada banyak jurnal Pak Siswanto. Kalau kita lemah di ethical clearance, khususnya FKM kedokteran, itu wajib itu. Tapi kan nasi sudah menjadi bubur. Apakah itu nasinya kita buang? Jangan. Kita olah menjadi kerupuk, kita olah menjadi bubur ayam. Caranya gimana? Kita mencari jurnal yang itu kira-kira tidak meminta ethical clearance. Caranya itu. Jadi jangan sampai tidak kita submit. Kemudian yang kedua, ada namanya ilmu forensik artikel. Kita sebagai reviewer akan kelihatan bahwa jurnal itu disiapkan kapan. Itu kelihatan. Tapi juga ada ilmunya nanti. Itu bagaimana cara itu merevisi, memperbaiki sehingga itu relevan dengan kondisi terkini. Apalagi FKM ya. FKM itu juga harus cepat ya. Data itu harus cepat. Tapi data lama pun bisa kita olah. Saya kira yang punya Pak Siswanto mungkin diserahkan ke panitia, mungkin nggak apa-apa besok disembunyikan namanya atau punya Pak Sis sendiri. Itu bisa kita onjai satu-satu. Kalau bisa begini, agar saya punya waktu yang lebih, mungkin dikirim ke panitia hari ini, panitia biar mengirim saya sehingga nanti malam saya bisa onjai banyak. Kalau tadi kan baru dikirim sekarang. Ini saya terus terang beri masukan tadi itu tidak sangat maksimal karena langsung baca memang seperti itu. Itu yang penting Pak Siswanto. Justru inilah kegunaan kita ada BIMTEK yang 3 hari ini. Artinya apa? Kalau hanya workshop, teori saja, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi kalau langsung kita onjai, kita praktek bersama, ibu bapak yang lain, termasuk adik-adik mahasiswa, walaupun itu tidak punya artikel, dengan melihat tadi itu sudah punya ilmu. Satu, ilmu cara menulis. Teman-teman kebanyakan di Indonesia yang kami temukan, membaca artikel atau buku hanya sebatas membaca. Belum pada mencari ilmu bagaimana cara orang itu menulis. Lah tingkatan itu yang harus kita kejar sekarang. Kalau kita membaca artikel jurnal seseorang, hanya mendapatkan informasi apa yang dia tulis, kita itu masih tingkatan yang bawah. Tapi kalau kita sampai bagaimana cara dia menulis, menyajikan, itu tingkatan yang atas. Kalau itu kita lakukan, banyak tembus artikel kita yang seperti itu. Saya sering tadi kan mengatakan tadi itu ada artikel masuk S1 yang masuk Q2, ini faktor tinggi. Artinya apa? Itu ada ilmunya memang seperti itu. Maka memang workshop yang seperti ini memang sangat tepat. Di beberapa perguruan tinggi, terutama yang percepatan guru besar, kebetulan saya juga ikut sebagai pendamping, itu memang rata-rata itu 5-6 pertemuan. Dan setiap pertemuan itu sekitar 2-3 hari full ya. Itu dari bagaimana data diolah, merubah judul, introduction, membahas, sampai mencari jurnal sampai submit. Itu baru bisa. Kalau hanya model-model ceramah itu susah, bahkan sering dilupakan. Lah ini bagus menurut saya. Makanya saya tanya kepada panitia kalau ada artikel itu bagus. Yang Pak Sis
monggo silahkan kita serahkan ke panitia. Mungkin punya Pak Sis dulu. Jangan seunmul Pak ya, kasihan panitia nanti. Oke, ini waktu sudah habis, tapi karena melihat antusiasme peserta, mungkin kalau boleh, tapi terserah panitia. Pertanyaan saya kira dibuka saja, karena semangat ya. Saya senang ini semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad Taufik. Waalaikumsalam Pak. Kedengaran ya Nasir, Pak, karena di sini Iya, Pak. hujan deras ini di Kendari. Dari mana Pak Nasir? Oh, dari Kendari. Kendari, halo Leo. Oh, halo Leo. Oke. Ada teman saya di universitasnya Bapak, Mbak Wulan di ekonomi. Oh, iya ya. Ya ya. Terima kasih panitia. Ada yang ingin saya konfirmasi ke Pak Ahmad terkait tadi dengan artikel review atau manuskrip yang khusus review. Ya. Ya, pertanyaannya minimal berapa artikel untuk bisa dikatakan layak dalam suatu artikel review, layak diterbitkan atau layak disebut sebagai satu manuskrip review atau artikel review. Itu yang pertama. Yang kedua ini mungkin tidak terlalu terkait, tapi saya dengar tadi Pak Ahmad adalah reviewer. Ini mengenai hak paten. Hak Ya. paten apakah direview juga oleh peer review atau bagaimana? Ini kan saya ditanyakan juga oleh teman-teman ini. Nanti saya tanya ke Pak Ahmad bagaimana praktek baiknya. Apakah hak paten yang juga sudah mendapat porsi yang banyak di PAK, kenaikan pangkat, apakah ini juga atau hanya buku dan artikel jurnal. Yang ketiga ini terkait dengan beberapa waktu terakhir ini banyak sekali jurnal atau yang terbit cepat sekali, ya, kurang lebih mungkin 2 bulan atau kurang dari 1 bulan. Ini apa diragukan ini? Jangan sampai hanya chip and editor yang menilai kemudian diterbitkan tanpa direview oleh katakanlah ahlinya, sehingga kemudian artikel kita ketika di review untuk naik pangkat atau tim PK pusat katakanlah dinilai tidak terlalu maksimal atau dinilai rendah. Ya, mungkin itu 3 Pak Ahmad yang ingin saya konfirmasi. Terima kasih atas kesediaannya. Oke. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya tanya panitia, kita sampai jam berapa perpanjangan? Kalau saya sih nggak masalah sih. Bisa Bisa, 1-2 lagi. Katanya kalau bisa. Nah, dan berapa ini? Gimana Pak? Bisa mungkin 1 atau 2 lagi Pak kalau bisa. Oke, dua lagi ya. Oke. Nggak apa-apa yang bertanya. Besok kita kan masih ada waktu ya. Kita akan melanjutkan. Oke, pertanyaan yang pertama dari Pak Nasir dari Kendari. 1 terkait dengan paten. Paten itu kebetulan saya hampir setiap kenaikan pangkat itu selalu memasukkan paten. Paten beda dengan hak cipta. Kalau hak cipta itu kita hanya dibatasi 2, nilainya juga nggak tinggi. Buku bisa dijadikan hak cipta, tetapi ketika sudah dijadikan buku, sebaiknya hak ciptanya jangan diajukan, karena itu sudah bukunya dinilai. Paten itu hukumnya cukup tinggi, bisa 20-30. Paten itu yang dinilai berbeda dengan menilai jurnal. 1 adalah bagaimana novelty, bagaimana itu kemanfaatan, dan lain sebagainya. Tidak ada masalah Pak, patennya bukan hak cipta ya. Oke, nilainya cukup tinggi itu. Kemudian
Yang berikutnya adalah artikel review. Ada batasan tidak? Saya kebetulan tahun ini punya satu artikel review terbit di Elsevier, I1 impact factor sekitar 6. Itu sesuai dengan bidang saya. Kalau artikel review, mungkin waktu kita terbatas ya kapan itu juga mengisi bagaimana strategi untuk menghasilkan artikel review, itu pertemuan tersendiri. Tetapi paling tidak ringkasannya adalah begini. Artikel review itu adalah, kalau saya dan grup saya yang biasa menulis, itu yang terbaru yang punya kami yang terbit di Elsevier tahun ini, yang baru terbit beberapa waktu yang lalu, itu adalah kami membaca rujukan itu terus terang 1000 artikel lebih, Pak. Dari 1000 artikel itu, dari tahun yang pertama kali itu artikel saya kebetulan tentang misalkan tentang energi, renewable energy, nanomaterial, kita bahas itu. Setelah kita bahas, kemudian dari 1000 artikel kita memang tim tidak bisa menulis sendiri ya. Yang ini bagiannya siapa, memang seperti itu. Dari 1000 artikel lebih, ternyata setelah itu tinggal sekitar 600-700an sekitar itu. Angka pastinya saya lupa, Pak. Dari itu kita ONCI, yang mirip, yang sama itu kita jadikan satu, yang out itu kita keluarkan sudah. Baru nanti setelah 600 itu ternyata hampir 200 yang dipakai di jurnal itu, Pak. 100 lebih, Pak. Itu. Nah, di artikel review itu kita sebaiknya fokus jangan pada aspek yang luas. Misalkan Pak Nasir ini bidangnya apa? Ekonomi, Pak Ahmad. Oke, ekonomi. Misalkan Pak Nasir bisa jadi hanya ekonomi, fokus pada ekonomi mikro atau Islamic ekonomi Islam. Itu enggak apa-apa, Pak. Atau ekonomi pedesaan, enggak ada masalah itu, Pak. Tapi kita fokus pada satu kajian yang tidak terlalu luas tapi itu benar-benar mendalam. Apa intinya artikel review itu? Kita mereview, mengkritisi, termasuk mensintesa hasil-hasil riset sebelumnya, apa yang telah dilakukan, konsep apa yang telah dilakukan, apa yang sama, apa yang berbenturan, tetapi terakhir ditutup dengan bagaimana riset ini ke depan. Itu artikel review yang bagus. Kenapa? Kita tidak hanya mereview, tapi juga memberikan pandangan-pandangan terkait riset ini ke depan. Bisa jadi hanya teoritik, bisa jadi hanya konseptual, tidak harus praktis. Nah, itulah artikel review. Itu boleh untuk naik pangkat ke guru besar atau ke yang lain, itu tinggi, tidak dikurangi, nilainya juga sama. Memang terus terang, kalau di luar negeri, saya kebetulan lama di Universitas Tokyo, itu teman-teman yang menulis artikel review adalah mereka yang punya tulisan banyak riset sebelumnya. Tapi kita di Indonesia yang baru belajar, mulai masuk ke artikel review. Tidak ada masalah sebenarnya. Kalau saya pribadi sebenarnya menulis artikel review lebih berat daripada original riset. Saya pribadi, teman-teman di luar juga sama. Tetapi bagi kita yang senang membaca, senang mengkaji, senang membaca literatur, tidak apa-apa itu kita lakukan sesuai dengan bidang kita. Dan saya ada beberapa teman, termasuk saya sendiri, itu sudah menghasilkan itu. Dan itu tanpa modal, kita hanya banyak baca-baca artikel dan jurnal. Dan itu memang harus banyak sumbernya yang harus kita baca. Bahkan yang artikel yang saya terbit, satu pun tidak ada nasional. Semua internasional bereputasi. Karena memang konteksnya global. Tapi bukan berarti tidak boleh nasional. Silahkan, misalkan yang mengkaji tentang hukum ekonomi Islam, Pak Nasir misalkan, bisa jadi itu ada kitab kuno, nggak masalah itu. Tapi proporsinya kita atur seperti itu. Tidak apa-apa Pak Nasir, seandainya besok atau lusa ada sekitar draft, kita diskusikan bersama. Justru itu kita akan banyak memberikan masukan. Saya dari beberapa kali baru sekarang ini yang tembus yang di impact factor tinggi yang Q1 di Elsevier. Dan itu biasanya artikel review itu tidak banyak terbitnya itu di satu jurnal. Dan biasanya kalau saya pribadi membaca rujukan itu, saya lebih senang artikel review. Kenapa? Dari artikel review satu kita sudah bisa merangkum dari sekian puluh bahkan sekian ratus artikel yang sudah terbit sebelumnya. Nah, itu kelebihannya artikel review. Untuk naik pangkat kum tadi silahkan Pak, ada sendiri. Mungkin besok saya tunjukkan Pak rubrik untuk naik pangkat yang jurnal nasional, internasional, dan juga paten, termasuk buku dan menyunting buku. Jadi ibu bapak yang naik pangkat ini menyunting buku juga ada nilainya, jadi editor. Nah, itu bisa, ada rubriknya sendiri. Mudah-mudahan besok ini sudah ada, cuma harus saya pilah lagi. Iya. Insya Allah bisa. Sukses Pak Nasir ya. Lagi satu Pak Ahmad, jurnal yang yang terbit cepat. Iya. Oke, baik. Mulai tahun kemarin dan bahkan sudah banyak dipakai,
termasuk beberapa teman saya yang ngajukan pangkat ke lektor kepala dan guru besar, berapa ditolak? 1. Artikel tidak ada proses review yang baik dan benar. Bahkan saya punya teman ngajukan guru besar, bulan kemarin ditolak, dia punya Q2. Kenapa ditolak? Salah satunya adalah karena proses reviewnya salah-salahan. Contoh, tolong tabel dibuat yang bagus, tolong bahasa dibuat yang bagus, tolong referensi ditambah. Lah, itulah yang dianggap proses reviewnya salah-salahan. Apalagi tidak ada proses review. Bahkan teman-teman yang hadir di sini, jangankan jurnal, proceeding internasional pun kita ikut conference, mana susunan editornya, panitianya, sertifikatnya, proses reviewnya juga diminta sekarang. Maka itu yang penting. Mengenai waktu, apakah kita 2 bulan itu tidak? Waktu bukan menjamin, Pak Muhammad Nasir. Ada juga saya punya teman terbitnya dia 3 bulanan, tapi dinilai kenapa? Memang jurnalnya itu terbit 3 bulan dan proses reviewnya ketat. Itu enggak ada masalah dengan waktu. Cuma kalau terlalu cepat, misalkan di bawah 1 bulan, itu kan kapan revisinya, kapan layoutnya, kapan reviewnya, itu bisa menjadi pertanyaan. Tapi yang menjadi penting, senyampang proses reviewnya itu bagus, jurnalnya tidak masuk predator atau publishernya, terindeks Scopus atau Web of Science, proses reviewnya disertakan dengan bagus, dan sebaran penulis atau editor di jurnal itu bagus, apalagi penerbitnya kredibel, tidak ada masalah, Mak. Karena ada memang teman yang bahkan tidak sampai 2 bulan. Saya sendiri pernah di Springer, Pak Nasir, kurang 1 bulan diterima, tapi memang proses reviewnya bagus itu. Saya pakai untuk naik pangkat ke LK, kebetulan saya 2 tahun yang lalu ya, dari 3C ke 4C itu sampai cukup ke sana, sekalinya itu bisa itu. Jadi sekali lagi yang menjadi masalah adalah proses review, tidak ada masalah, Pak Nasir. Mudah-mudahan sukses, Pak Nasir ya. Ya, terima kasih. Nanti sama-sama, Pak. Saya konsultasi ke Pak Ahmad lagi di luar acara ini. Permisi Pak Ahmad. Silakan. Mungkin dicukupkan karena sudah, saya lihat ini ada, mohon maafin karena ada banyak sekali pertanyaan, ada 12 dan waktunya sudah lewat ini. Oke. Jadi mohon maafin kepada Bapak Ibu ini. Oke, saya kira begini, pertanyaan itu tolong ditulis di Japri ke panitia. Insya Allah di awal pertemuan besok saya langsung bahas pertanyaannya. Oke, ditulis ke panitia dan tolong besok kayak Pak Siswanto dan yang lain juga yang punya artikel, silakan kita kupas besok. Insya Allah kita akan masih ada 2 hari lagi. Nah, memang beginilah apa saya lihat. Saya senang kenapa di awal saya mengatakan semua peserta ini semangat. Betul. Biasanya kalau workshop kayak gini selesai waktunya sudah ingin pulang. Ini malah peserta juga semangat. Sayang panitia ini sibuk. Enggak apa-apa, kita ketemu besok. Tolong kirim ke panitia. Atau kalau sungkan bisa japri saya, kita bahas di pertemuan. Oke, terima kasih banyak, Pak semua. Ahmad. Sama-sama.